Haleluya, selamat pagi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita hari ini akan beribadah. Saya berdiri, saudara, kita bawa pujian di saat engkau susah. Bapa yang surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu Yesus. Sebelum kami berdoa Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Yang mana ya Tuhan, kami datang kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berapapun yang hadir ya Tuhan, Engkau ada di tengah kami ya Tuhan, untuk memberkati ibadah kami, untuk memimpin ibadah kami dengan penuh kehendak Engkau ya Bapa. Yang mana ya Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan pada kami semua ya Tuhan. Yang mana yang sakit juga Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang benar pekerjaan Kau berikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap beribadah dan puji besar nama Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami selalu ada. Haleluya, amin.
kita sambung dengan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan pujian yang gembira. Datangkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jua pujian, sambut lahirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang sehadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan pujian yang gembira. Datangkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jua pujian, sambut lahirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kami serahkan kepada Gembala. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi beribadah, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kesempatan yang indah di pagi hari ini, di mana kami dapat duduk, membuka hati kami dan kehidupan kami untuk menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing, kami pelayan-pelayan-Mu yang ada, semua ada di dalam urapan Tuhan, sehingga berkat-berkat rohani kembali menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan berbicara atau membawakan firman Tuhan, dan judulnya adalah tentang dibaharui. Ya, kita buka bersama-sama di dalam suratan 2 Korintus pasal yang keempat,
2 Korintus 4 ayatnya yang ke-11. Saya baca, saudara mendengarkan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, kita lihat bersama-sama saudara-saudara di dalam ayatnya yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini adalah pengalaman daripada Paulus dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, judulnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus tentang pembaharuan. Ya. Hidup ini adalah tantangan. Hidup ini adalah pergumulan. Dan untuk menghadapi semua itu, saudara-saudara yang dikasihi, secara rohani kita perlu selalu dibaharui oleh Tuhan. Kehidupan rohani kita harus terus-menerus dibaharui oleh Tuhan. Dikatakan oleh Paulus bahwa walaupun secara manusia keadaan tubuhnya merosot, tetapi dia minta supaya Tuhan selalu membaharui kekuatan batiniahnya. Untuk apa? Supaya menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan dan tantangan hidup yang ada di hari-hari ini di sekeliling kita, kita bisa mampu bertahan. Itu yang Paulus ingatkan, bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat mengatasi hidup ini. Olehnya dikatakan dibaharui sehari lepas sehari. Dalam salinan asli artinya menjadi lengkap dan sempurna oleh Allah. Izinkan Allah melalui firman dan Roh Kudus setiap saat membaharui kehidupan rohani kita, supaya kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk dapat mengatasi hidup yang berat, untuk dapat mengatasi rasa takut, untuk dapat mengatasi rasa khawatir yang berlebihan. Ya. Dan oleh sebab itu, bagaimana Paulus punya pengalaman dalam pelayanan yang begitu berat. Dia ceritakan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa untuk mengatasi tekanan hidup, untuk mengatasi keberatan yang dihadapi, dia hanya minta supaya Tuhan membaharui dia setiap saat, membaharui kehidupan rohaninya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi, saudara dan saya, apa kekuatan kita menghadapi hidup yang berat? Kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi apabila kita melakukan seperti Paulus lakukan, membaharui kekuatannya, hidupnya setiap hari secara rohani di dalam Tuhan, maka dia mampu mengatasi segala masalah hidupnya. Dan kita akan perhatikan hal-hal yang ingin dibaharui oleh Allah dari dalam hidup kita adalah kerinduan atau kemauan dan kasih kita kepada Tuhan terhadap Allah. Seringkali hal ini hilang dari hidup kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, ya, Matius 5 ayat yang ke-6 saya baca. Firman Tuhan katakan begini, Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, ini menandakan orang yang rindu, yang lapar, yang haus akan kebenaran. Firman Allah katakan, maka dia akan dipuaskan. Ini yang perlu kita minta dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita satu kerinduan
ya, untuk selalu dibaharui. Kerinduan kita, rasa lapar kita, rasa dahaga kita akan kebenaran itu sangat perlu di hari-hari ini. Karena kekuatan kita hanya di dalam firman daripada Tuhan. Saudara-saudara, ya dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Dan memang kerinduan itu perlu dibaharui di dalam kehidupan kita. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 73, Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 26. Saya baca saudara-saudara ayat 23 sampai dengan ayat 26. Tetapi aku tetap di dekatmu, ini kata Asaf. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa pemazmur begitu rindu kepada Allah. Dia menganggap Allah itu sesuatu yang sangat utama, sangat penting di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, biar kita datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, baharui kerinduanku terhadap Engkau, supaya benar-benar ada rasa lapar, ada rasa dahaga akan kebenaran. Kita punya selalu kerinduan untuk mencari kebenaran, untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh pemazmur. Saudara-saudara, kita sangat membutuhkan ini di hari-hari ini. Minta supaya Tuhan baharui kerinduan kita terhadap Dia. Dan kita juga perlu minta dari Tuhan supaya kasih dan cinta kita kepada Allah juga dibaharui oleh Tuhan. Saudara, menghadapi hari-hari ini, di mana banyak kesempatan yang hilang, kita tidak bisa beribadah tatap muka karena keadaan. Apakah, pertanyaan, apakah kasih kita kepada Tuhan berkurang? Apakah cinta kita kepada Tuhan berkurang karena kita tidak beribadah? Itu perlu dipertanyakan pada hari-hari ini di dalam diri kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita minta supaya Tuhan baharui kasih kita kepada Allah. Sekalipun kita tidak duduk di dalam rumah Tuhan, bertatap muka dalam ibadah, di rumah-rumah kita Tuhan hadir, Tuhan ada. Kita membaharui, minta Tuhan membaharui kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana. Di rumah juga Dia ada, supaya benar-benar kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu pasal 2, kitab Wahyu 2 ayatnya yang ke-4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan begini, ayat 4 ayat 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, ini berbicara tentang jemaat yang ada di Efesus. Mereka kehilangan kasih mula-mula, mereka kehilangan cinta mula-mula, dan itu sangat-sangat menyedihkan hati Allah. Ada hubungannya dengan keselamatan. Firman Allah katakan tadi, kita sudah baca bahwa kalau kasih itu
itu menurun, kasih itu hilang, maka kaki dia akan dipindahkan, keselamatan Tuhan akan tarik kembali. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Olehnya kita minta kepada Tuhan, Tuhan baharui kasihku, setiap hari Tuhan baharui cintaku kepadamu, sehingga benar-benar kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah tatap muka, belum beribadah tatap muka, di rumah pun kita dapat merasakan sukacita Allah. Karena kasih kita yang besar, cinta kita yang besar kepada Allah dibaharui. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Nah, caranya supaya kita dapat dibaharui oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan kita harus mempunyai hubungan yang khusus dan sangat erat dengan Tuhan, ya, untuk dapat dibaharui oleh Tuhan. Dikatakan kita harus mempunyai hubungan yang khusus dan sangat erat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekalipun jemaat yang ada di GBD Ibadah Mulia pada hari-hari ini belum beribadah tatap muka, tetapi sebahagian jemaat tetap ada berdoa berantai. Dan saya percaya hubungan ini tetap dibina di dalam Tuhan. Kami belajar untuk tetap mempunyai hubungan yang erat di dalam doa secara bersatu. Kita merasa bersatu untuk berdoa bersama-sama, dan ini menguatkan dengan kita bersama-sama berdoa. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, dan saya percaya pada saat itu kita akan dijamah dan dibaharui oleh Tuhan. Kita perlu ada hubungan dengan Tuhan yang erat, dan terus bina itu di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan untuk kita dibaharui oleh Tuhan, kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sarana di mana Allah dapat tergerak untuk menjamah dan membaharui kehidupan kita, ya. Roh Kudus menyegarkan kehidupan kita. Roh Kudus membangkitkan hidup rohani kita, sehingga dapat menggerakkan hati Allah untuk setiap saat membaharui kehidupan rohani kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa selain kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat menggerakkan hati Allah untuk senantiasa membaharui kita di dalam Tuhan. Dan kita juga harus merasa butuh atau perlu untuk dibaharui oleh Allah. Karena ini akan membawa kita untuk berdoa, ya, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini memang perlu sekali, saudara-saudara, di hari-hari ini merasa butuh kepada Allah. Tadi dikatakan kita harus punya kerinduan kepada Allah, kasih kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah dengan erat. Dan dikatakan juga kita harus merasa butuh dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, kebutuhan kita adalah Allah. Kebutuhan kita adalah perkara-perkara rohani, teristimewa menghadapi hari-hari yang berat di hari-hari ini. Kita tidak punya kekuatan yang lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita punya rasa kebutuhan, kita perlu Tuhan, kita rindu kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu hadir dan membaharui kekuatan kita, membaharui kehidupan kita, dan kita akan kuat di dalam Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan,
Katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka butuh Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan perlu proses. Dan dikatakan, kalau kita punya kebutuhan, kita butuh Tuhan, maka saya yakin kita akan sabar menanti Tuhan. Dikatakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, di hari-hari ini kita perlu kekuatan kita dibaharui oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan keadaan yang terjadi sekeliling kita, semua manusia, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, sepertinya merasa lelah dengan hidup ini karena keadaan yang berat. Tetapi kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu memperhitungkan kita, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Olehnya kita tidak perlu takut. Biarlah benar-benar kita berserah penuh kepada Tuhan, supaya benar-benar setiap saat Tuhan membaharui kita. Dan saya percaya, kalau setiap saat Tuhan membaharui kita, kekuatan kita semakin dibaharui oleh Tuhan. Kita akan mampu menghadapi hidup ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan berterima kasih setelah kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Kembali kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diingatkan. Kami punya Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada buat kami. Pada saat-saat kami tidak mampu, pada saat-saat kami lemah, pada saat-saat kami tidak kuat, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan selalu membaharui kami dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Tuhan angkat rasa khawatir kami dalam nama Yesus. Tuhan angkat rasa takut kami dalam nama Yesus. Ganti dengan sukacita Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi hidup ini. Tuhan, kuatkan seluruh jemaat yang ada. Engkau tahu apa yang mereka rasakan pada hari-hari ini. Saat ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Jamah dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka. Baharui iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Semangat mereka kepada Tuhan, supaya mereka kuat menghadapi kenyataan hidup ini dan menjadi pemenang. Kami yakin kami menang. Kami yakin kami pasti diberkati. Kami yakin kami pasti berhasil. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Karena kami punya Tuhan hidup. Kami punya Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami kembali dibaharui oleh Tuhan. Dan kami merasakan sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka dan pakai mereka dengan penuh semangat dalam melayani Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan atas kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil, Tuhan jadikan berhasil, sehingga
mereka boleh menikmati berkat-berkat Allah. Tidak ada satupun yang berkekurangan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Supaya benar-benar hari lepas hari pemeliharaan Tuhan kami dapat nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami sampai kepada pimpinan yang terendah di dalam negara ini. Tuhan, Engkau pakai mereka, karuniakan hikmat dari sorga. Berikan mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berikan mereka kebijaksanaan agar dengan kerjasama yang baik mereka akan membangun bangsa ini kembali, membangun ekonomi negara kami, dan di dalamnya Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang hari-hari ini dilanda oleh COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami ini. Kami mohon kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan, musnahkan, putuskan mata rantai COVID-19. Bebaskan bangsa ini dalam nama Yesus dari virus COVID-19, sehingga bangsa ini bebas dan kami dapat kembali beraktivitas tanpa gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami, dan kami yakin kami dikuatkan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah, pujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.